Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Somayatnya. Di sini saya bakal menceritakan cerpen yang berjudul Narkoba Penghancur Masa Depan. Edo adalah seorang siswa SMK yang rajin dan pendiam. Namun beberapa bulan terakhir hidupnya terasa berat. Tugas-tugas sekolah yang menumpuk dan beberapa minggu lagi mau ujian membuatnya stres. Di kamarnya yang kecil, Edo duduk menatap buku pelajaran yang berserakan di meja. Matanya berat dan kepalanya pusing karena tugasnya banyak yang belum selesai. Dia sampai bergadang membuat tugasnya tapi tetap saja belum selesai. Ia mencoba untuk menghilangkan stres dengan bermain game, tapi dia itu makin stres karena tugasnya nggak selesai. Selesai. Keesokan harinya, dia berangkat ke sekolah dengan tidak semangat. Dia berusaha untuk semangat, tapi kepikiran dengan guru akan memarahinya karena tugasnya belum selesai. Sepulang sekolah, dia nggak langsung pergi ke rumah, melainkan ke taman kota untuk mencari ketenangan. Namun, ketenangan itu tidak kunjung ia temukan. Justru ia bertemu dengan Roni, teman sekelas yang tampak santai dengan senyuman misterius di wajahnya. "Edo, kenapa kamu? Kok mukamu kusem banget?" tanya Roni sambil menyalakan rokok. Edo pun menarik napas dengan panjang dan menjawab, "Pusing, Ron. Tugas sekolah nggak ada habisnya. Ujian makin dekat. Rasanya nggak kuat lagi." Roni tertawa kecil. "Santai, bro. Gua ada solusinya biar lo nggak stres-stres lagi." Edo pun terkaget-kaget dan berkata, "Maksud lo apa?" Roni membuka tasnya, mengeluarkan sebuah paket kecil berisi bubuk putih dan berkata, "Ini, sekali nyoba pikiran lo bakalan tenang. Gak ada lagi tuh yang namanya stres." Edo terkejut. "Narkoba? Gila, Ron. Gua gak mau terjerumus." Dan Roni berkata, "Eh, dengar gua dulu, Edo. Ini cuma buat sementara, biar lo santai. Gua juga dulu kayak lo, stres gara-gara tugas sekolah. Tapi sejak nyoba ini, hidup gua jauh lebih ringan." Edo pun langsung pulang meninggalkan Roni karena ia takut. Sesampai di rumah, ia lanjut membuat tugas. Pada saat malam hari, ia sangat stres. Dia kepikiran dengan perkataan Roni tadi. Ia berpikir, "Hmm, apakah narkoba bisa benar-benar menghilangkan stres?" Keesokan harinya, di saat ia merasa stres karena memikirkan ujian, Edo merasa tak punya pilihan lain. Ia menelpon Roni dan mengajaknya ke taman kota. Dengan tangan yang gemeteran, ia pun menerima tawaran yang kemarin. Pada awalnya, Edo merasa seolah-olah beban di pundaknya terangkat. Ia menjadi lebih ceria, energik, dan optimis. Eh, Namun, itu hanya berlangsung sementara. Tubuhnya mulai ketergantungan pada narkoba itu. Dan pikirannya kembali kacau setiap efek narkoba hilang. Pada suatu hari, ia kehabisan uang untuk membeli narkoba. Dia rela mencuri di warung-warung untuk membeli narkoba. Orang tuanya sudah mulai menyadari perubahan perilakunya. Setiap orang tuanya bertanya tentang kondisinya, dia selalu menjawab, "Tenang ma, aku baik-baik saja kok." Suatu hari, ia pingsan di kelas. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tubuhnya telah rusak akibat penyalahgunaan narkoba. Orang tuanya terpukul. Sementara Edo hanya bisa menyesal di atas ranjang rumah sakit. Dan di Edo tuh berkata, "Kenapa aku harus nyoba narkoba itu?" katanya sambil menatap langit kamar rumah sakit. Kehidupan Edo berubah total. Ia sekarang ia dikeluarkan dari sekolah dan harus menjalani rehabilitas. Dalam kesendiriannya, ia menyadari bahwa narkoba bukanlah solusi untuk kestresannya itu.
Justru narkoba adalah penghancur masa depan yang menyeramkan dan menyeramkan. Edo bertekad untuk bangkit meski jalan untuk memperbaiki hidupnya penuh rintangan. Rintangannya itu susah banget. Dia percaya bahwa ia itu bisa kembali lagi, tapi narkoba itu kan nggak bisa kembali lagi ya. Dan ya dia tuh sekarang rehabilitas di salah satu RS sampai ya dia tenang. Dan mungkin segitu aja cerita cerpen dari saya. Jadi pesan moralnya itu, uh, apapun yang terjadi jangan pernah coba-coba lari ke narkoba. Masalah nggak akan selesai, malah makin nambah masalah lagi kalau kita mengkonsumsi narkoba. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.